Setelah kita menjawab 3 pertanyaan sebelumnya, kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Dan pertanyaan keempat ini kita akan menggunakan pivot chart ya. Karena untuk 3 pertanyaan tadi kita hanya menggunakan pivot table. Dan kita belum melihat manfaat dari pivot chart. Dan jadi saya putuskan untuk membuat pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat di sini adalah berapa rata-rata penjualan bulanan, rata-rata. Selama 2025, apakah trennya mengalami kenaikan atau penurunan? Karena di sini tidak ada keterangan wilayah mana atau toko di mana mana bagian mana, maka kita asumsikan seluruh Indonesia. Dan kita kembali lagi ke pivot table, sudah bersih. Nah, pertanyaannya adalah berapa rata-rata penjualan? Karena di sini tidak ada keterangan penjualan sebelum diskon atau sesudah diskon, kita masukkan saja dua-duanya. Total harga dengan total harga setelah diskon, dan muncul di sini total harga setelah diskon. Dan di chartnya pun terlihat seperti ini. Nah, tapi ini belum dibedakan tahunnya tahun kapan. Nah, untuk tahun kita perlu masukkan di sini. Nah, ini tahun, dan berdasarkan tahun sudah dipecah tadi, total penjualan selama 3 tahun dipecah sehingga seperti ini kondisinya. Kita juga bisa memasukkan tahun di filter. Nah, kalau di filter ini adalah penjualan 3 tahun dan kita bisa memilih hanya 2025, oke. Atau kalau kita memilih 2024 dan 2005, kita pilih select multiple item. Nah, seperti ini 2024, 2025. Nah, seperti ini. Nah, itu jadi kita bisa memasukkan di filter atau di eh, aksis. Saya putuskan untuk menggunakan di filter. Dan karena di sini yang ditanya adalah bulanan, maka kita perlu masukkan bulan. Nah, bulan ini juga bisa dimasukkan ke filter, tapi kan bulan ini kita tidak memfilter bulanan. Semua bulan akan kita gunakan dari Januari sampai sampai Desember, sehingga saya putuskan untuk menggunakan di aksis. Nah, di sini apa tahun transaksi sudah kita filter di 2025, dan eh, ini menunjukkan bulannya. Dan kalau kita lihat di sini, ini trennya ini, nah seperti ini ya kita lihat. Nah, trennya seperti ini. Namun masalahnya ini kan penjualan sum. Sum itu penjualan total. Penjualan total di sini. Yang pertanyaannya tadi adalah rata-rata. Jadi kalau rata-rata tuh kan seperti ini misalkan ya. Harga berapa unit terjual, misalkan unit ada yang dua, misalkan nih barang barang satu, barang dua. Berapa unit yang terjual? Ini dua, ini lima. Berapa harganya per unit? Harga per unit eh, ini 1.000, ini 3.000. Berarti kan ini total harga ini dikali ini kan gitu. Nah, ini ya bawahnya juga seperti ini. Nah, kalau yang ditanya rata-rata, maka ini kita sum. Ini sum. Ini pun kita sum. Nah, nanti kan dapat rata-rata ini adalah ini dibagi ini. Nah, itu yang sorry, itu yang dimaksud dengan average. Maaf, rata-rata. Ini sum total penjualan, ini average. Yang ditanyakan di sini average. Yang ditanya di sini adalah average. Berarti di sini data ini sedangkan ini penjualan sum. Ini bisa kita rubah. Kita masuk ke value field setting. Nah, di sini ada average. Nah, average di sini pun kita rubah average, rata-rata. Nah, seperti ini rata-ratanya. Nah, terlihat di sini apa yang perubahan dalam chart pasti di sini juga berubah, di tabelnya juga berubah. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya 70386. Nah, sama kan 70386 di sini. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana trennya,
ini trennya tidak naik juga tidak turun, tapi dia seperti ombak, seperti ombak. Kalau naik trennya naik kan dia akan apa namanya bergerak seperti ini, trennya naik tuh. Atau kalau turun trennya akan seperti ini turun. Tapi ini kan seperti ombak dia. Jadi trennya ya tidak ada trennya seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan, dia tidak bertanya mengenai eh, apa terkait berapa besar, tapi tidak hanya, tapi berapa rata-rata ya, rata-ratanya ya seperti ini. Ini rata-ratanya. Nah, ini semua rata-rata. Trennya bagaimana ya? Trennya seperti gelombang. Nah, itu kurang lebih. Jadi di sini bisa kita rubah di sini sesuai keinginan kita. Ada maksimum, ada minimum. Nah, ini ada standar deviasi, ada variance. Nah, itu kurang lebih. Silakan dieksplorasi kembali datanya untuk berlatih menggunakan pivot table.